dan ada syaratnya. Itu Mosaic Covenant, itu Taurat, itu perjanjian yang lama. Saya mau berikan satu contoh, saudara lihat dalam Ulangan pasal yang ke-28. Kalau saudara mengerti ini, saudara akan mudah mengerti tentang perjanjian yang baru. Dalam Ulangan pasal yang ke-28. Saudara, di situ dalam Ulangan pasal 28, di situ ada perkataan berkat dan butuh. Ya, Ulangan pasal 28. Coba saudara perhatikan dalam Ulangan pasal 28, ayat yang pertama dan ayat yang kedua saja. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau. Akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ayat yang kedua, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau, dikatakan apa? Mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Nah, saudara lihat di situ dalam Ulangan pasal 28 dikatakan begini. Jika, perkataan jika selalu apa? Syarat. Dikatakan jika engkau baik-baik dan kemudian apa? Kamu mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan kamu melakukannya, maka dikatakan berkat ini akan datang kepadamu. Nah, sebab dalam perjanjian lama, janji itu adalah sesuatu yang akan diberikan dan di dalamnya ada syarat. Jadi dalam perjanjian lama itu begini, kamu akan diberkati kalau kamu melakukan hukum Taurat. Kalau kamu tidak membunuh, kalau kamu tidak mencuri, kalau kamu tidak menjadi saksi dusta, ada 10 hukum Taurat. Jadi kamu akan diberkati kalau kamu melakukan sesuatu yang benar. Itu perjanjian lama. Saudara perlu mengerti ini. Jadi perjanjian lama itu adalah berkat itu akan datang kalau kita melakukan firman. Saudara garis bawah di sini. Kalau saudara belum mengerti di sini, saudara akan sulit memahami New Covenant. Tapi kalau saudara mengerti perjanjian lama, saudara mengerti tentang kekuatan daripada New Covenant. Bahwa perjanjian lama dengan perjanjian baru itu berbeda. Perjanjian lama dikatakan di sini bahwa berkat ini akan datang kalau kamu melakukan. Kamu akan menjadi kepala kalau kamu melakukan. Kalau kamu akan makmur kalau kamu melakukan. Kamu akan sembuh, penyakit ini akan datang kepadamu. Kamu akan sehat, kamu akan umur panjang kalau kamu melakukan. Itu perjanjian lama. Jadi kalau kita melakukan. Nah, bagaimana kalau tidak melakukan? Apa yang terjadi? Kutuk ini akan datang kepadamu. Itu Old Covenant. Itu Mosaic Covenant. Jadi perjanjian lama itu adalah sesuatu yang akan diberikan. Perjanjian lama adalah satu janji yang akan diberikan, tapi dengan syarat. Itu perjanjian lama. Nah, dasar daripada perjanjian lama itu adalah melakukan. Kalau saya lihat dalam Galatia, saya jelaskan. Saudara perlu mengerti ini. Ini saya sharing pagi ini adalah apa yang ada di hati saya. Galatia pasal 3 ayat 12. Boleh dibukakan. Galatia 3 ayat yang ke-12. Kalau kita baca bersama-sama 2, 3. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Itu Taurat. Jadi siapa yang mau lakukan, maka akan hidup di dalamnya. Saudara diberkati, saudara tidak sakit, penyakit tidak akan mendatangi saudara, saudara bisa jadi kepala, saudara hidup dalam kelimpahan, kalau melakukan firman. Kalau tidak melakukan, maka bukan berkat tapi kutuk. Itu perjanjian yang lama. Setelah dalam perjanjian lama, itu adalah selalu banyak kata akan dan syarat. Dalam Malaki pasal yang ketiga, ini saya mau saudara mengerti ini. Dalam Malaki pasal yang ketiga dikatakan demikian. Banyak orang membayar persepuluhan karena dengan motif yang, dengan cara dan motif yang keliru. Di dalam Malaki pasal 3 dikatakan begini. Kalau kamu bawalah seluruh persembahan persepuluhanmu itu kepada
rumah perbendaharaan, kalau kamu maka dikatakan begini, maka langit ya, tingkat-tingkat langit akan terbuka bagimu. Jadi dikatakan di situ, kalau kita membawa persepuluhan, maka tingkap langit terbuka. Kalau kita tidak membawa persepuluhan, maka langit Saudara, itu old covenant. Jadi dalam perjanjian lama, kalau mereka tidak membayar persepuluhan, langit tertutup, berkat tidak turun. Nah, di dalam perjanjian baru, saudara perlu memahami, saudara membawa persepuluhan bukan karena supaya langit terbuka. Mungkin kita pilih, wah karena saya kenapa sekarang ada penyakit di rumah saya, kenapa ekonomi saya sulit? Oh, mungkin karena saya nggak bayar persepuluhan. It's wrong. Sebab perjanjian baru tidak seperti itu. Sebab kita membayar persepuluhan bukan karena supaya surga terbuka, bukan karena supaya kita terhindar dari surga yang tertutup, tapi kita membayar persepuluhan sebagai satu pengakuan dan penghormatan bahwa segala berkat datang daripada Tuhan. Sebab perjanjian lama, Musa itu perintah, persepuluhan itu perintah dan harus dilakukan dengan syarat. Kalau saudara lihat Abraham membayar persepuluhan bukan karena supaya dia diberkati, tapi dia membawa persepuluhan dan karena waktu dia katakan bahwa dikatakan Tuhan memberkati kamu Abraham. Oleh Melkisedek berkata itu, dan kemudian Abraham memberikan persepuluhan sebagai satu pengakuan, satu penghormatan. Jadi jangan saudara salah di dalam membawa persepuluhan. Di sini kita melakukan persepuluhan, tapi bukan supaya surga terbuka dan langit tertutup. Tapi saudaraku, kita sebagai satu pengakuan, satu penghormatan bahwa segala berkat yang kita terima itu datang daripada Tuhan. Jadi saudara perlu memahami. Jadi perjanjian yang lama itu adalah sesuatu janji itu akan diberikan. Dan dengan syarat itu perjanjian yang lama. Jadi perjanjian baru, kalau saya mau jelaskan pada saudara, tadi saya katakan bahwa saudara perlu mengerti bahwa janji Allah itu sudah settle di dalam Yesus. Nah, di dalam perjanjian yang baru, bahwa janji Allah itu sudah dipenuhi atau sudah diberikan kepada kita melalui karya Yesus di atas kayu salib. Jadi di dalam perjanjian baru, bahwa semua janji Allah itu sudah diselesaikan, sudah settle waktu Yesus mati di atas kayu salib. Jadi saudara, bukan karena kita melakukan sesuatu, bukan karena kita membayar persepuluhan, bukan karena kita melakukan kebenaran supaya kita diberkati, tetapi waktu saudara percaya kepada Yesus, berkat itu sudah sampai kepada kita. Jadi saudara diberkati bukan karena saudara melakukan sesuatu, tetapi berkat itu karena sudah terima. Karena apa? Yesus sudah selesaikan di atas kayu salib. Jadi berkat ini sudah settle. Jadi mungkin saudara sekarang bilang, oh kalau gitu kita nggak perlu melakukan kebenaran. Saudaraku, itu ada kelanjutannya, saudara. Nah, saya ingin jelaskan kepada saudara, bukan saya di sini mengatakan bahwa saudara, wah kalau begitu apa saja yang kita lakukan kita diberkati. Saudaraku, seseorang itu lahir baru atau di dalam Kristus itu dikenal dari apa yang keluar dari dirinya. Perbuatan baik itu buah, bukan usaha. Jadi karena itu kalau saudara sudah dalam kebenaran dalam Kristus, pasti buah itu lahir. Tapi kalau nggak lahir, mungkin ada yang ini bukan apa. Saudara perlu pertanyakan, apakah betul kita ada dalam Kristus? Ya. Jadi yang ingin saya katakan pada saudara bahwa apa yang janji Allah di dalam Kristus itu sudah selesai atau sudah settle waktu Yesus mati di atas kayu salib. Jadi waktu Yesus ada di atas kayu salib, dia membuat perjanjian dengan Bapaknya, darahnya dicurahkan. Semua tuntutan sebenarnya kalau Paulus memakai istilah begini, semua tuntutan dari hukum Taurat itu semuanya itu sudah selesaikan oleh Yesus. Ada satu ayat itu kalau tidak salah, coba kita lihat sebentar dalam kitab kalau tidak salah, Kolose pasal yang kedua kalau kita lihat Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-14 ya. Dikatakan demikian, boleh dibuka Kolose pasal 2 ayat 14. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada
kayu salib. Jadi katakan menghapuskan semua surat hutang atau semua ketentuan-ketentuan atau tuntutan-tuntutan dari hukum Taurat, itu semuanya settle waktu Yesus mati di atas kayu salib. Jadi apa yang dituntut oleh Taurat itu sudah selesai di atas kayu salib. Jadi perjanjian, semua janji Allah dalam Kristus itu adalah hilang. Karena yang pertama sudah belum memahami bahwa janji Allah dalam Kristus itu semuanya sudah settle, sudah selesai. Jadi karena itu waktu Yesus mati, sudah lihat waktu Yesus mati di kayu salib, perkataan yang keluar dari mulutnya adalah apa? Sudah selesai. Jadi udah selesai, artinya begini, settle. Udah settle, udah selesai. Jadi ini kita harus mengerti untuk kita yang hidup dalam perjanjian yang baru. Jadi perjanjian yang baru itu sangat berbeda dengan Mosaic Covenant, perjanjian lama. Jadi kalau saya berbicara tentang perjanjian lama itu adalah Mosaic Covenant, perjanjian dengan Musa dan bangsa Israel. Nah, dalam Yohanes pasal yang pertama, karena kalau sudah memahami tentang grace, kalau sudah mengerti grace, sudah mengerti hal ini. Dalam Yohanes pasal yang pertama dikatakan begini, hukum Taurat itu datang kepada Musa, tapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Nah, di dalam Kristus yang saudara terima itu adalah kasih karunia. Jadi yang ingin saya jelaskan begini, saudara. Di dalam Kristus kita menerima kasih karunia dan kebenaran melalui iman kepada Yesus. Jadi kita menerima bukan karena, saudara perlu memahami ini, saudara menerima bukan karena saudara melakukan, tapi saudara menerima sebagai satu apa? Pemberian. Itu grace, pemberian yang cuma-cuma. Jadi saudara diberkati bukan karena saudara berbuat benar, bukan karena saudara baik dengan seseorang, bukan karena saudara melakukan sesuatu yang pantas untuk saudara diberkati, tetapi kita diberkati karena Yesus sudah menyelesaikannya dari kayu salib. Saudara ini perlu mengerti, saudara perlu memiliki satu new paradigm. Kalau saudara tidak masih pada satu konsep ini yang ditentang oleh Pastor Joseph Prim tentang apa? Legalistik. Saya tidak semuanya ikut Pastor Joseph Prim, tapi mengenai grace, saya tahu bahwa itu satu pewahyuan yang diberikan kepada Joseph Prim untuk dijelaskan. Tapi saya nggak semua ikut Pastor Joseph. Tentang keselamatan saya belum cocok dengan Pastor Joseph Prim. Tapi tentang grace, Pastor Joseph Prim memiliki satu pemahaman yang betul tentang grace. Grace itu ada satu apa? Pemberian, bukan satu apa? Usaha, bukan satu effort. Berkat itu grace, no usaha. Bukan karena saudara bayar persepuluhan, tinggal kami terbuka. Bukan karena saudara melakukan sesuatu dan saudara diberkati. No. Kalau saudara dasar ini legalistik, ini legalisme. Di grace, kami katakan bahwa kasih karunia datang karena Yesus Kristus. Kita diselamatkan karena anugerah. Semua setuju? Ya. Bukan karena saudara melakukan sesuatu yang baik, saudara selamat. Semua karena apa? Anugerah. Saudara disembuhkan juga bukan karena saudara melakukan sesuatu. Ini perlu saudara mengerti. Nah, banyak kita berbeda-beda. Wah, saya jatuh sakit karena saya habis buat dosa. Oh, anak saya sakit karena saya curi persepuluhan. Nah, saudaraku, ini sering kali ada dalam pikiran orang-orang percaya. Nah, saudara perlu mengerti ini bahwa Yesus sudah selesaikan waktu di atas kayu salib. Alkitab katakan begini, oleh bilur-bilur Yesus kita katakan oleh bilur Yesus kita telah apa? Sembuh. Perkataan telah yang dipakai settle dalam Yesaya mengingat akan. Dalam Ulangan pasal yang ke-28, kalau kamu mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, maka penyakit ini tidak akan mendatangi engkau. Artinya dengan bahasa lain, kamu akan sehat, kamu akan sembuh, kamu akan umur panjang. Akan. Tetapi dalam perjanjian baru, 1 Korintus berkata, oleh bilur Yesus kita apa? Telah sembuh. Settle. Udah selesai. Settle. Sebab kalau saudara nggak ngerti ini, saudara akan sulit memahami New Covenant. Perjanjian lama itu akan dan ada syaratnya. Tapi perjanjian baru itu ada semua sudah settle. Itu sudah diberikan. Jadi kesembuhan, keselamatan, kesembuhan itu adalah grace. Itu adalah grace. Nah, begitu juga dengan apa? Berkat. Berkat itu adalah grace. Berkat itu adalah pemberian. Coba katakan pemberian. Pemberian. Di dalam Galatia pasal yang ketiga, coba saya tunjukkan pada saudara supaya mengerti ini. Ini ayat yang selalu saya buka dan saya selalu baca dalam Galatia pasal yang ketiga ini.
Galatia pasal yang ketiga. Yang sudah berkat Abraham sampai kepada bangsa lain dari apa ya? Galatia pasal yang ketiga. Coba kita lihat dari ayat yang ke-13. 13 sudah kita baca, langsung saja ke ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ayat 14, 2, 3. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat keadaban sampai pada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Nah, sudah lihat di situ ayat yang ke-14 tadi. Sudah lihat kembali ayat ke-14. Dikatakan begini. Yesus Kristus dikatakan apa? Telah settle, selesai. Jadi berkat Abraham sampai kepada kita bukan karena kita melakukan sesuatu. Sudah mengerti ini? Bukan karena saudara berbuat benar, berbuat baik, atau saudara lakukan sesuatu yang pantas untuk saudara terima berkat. Tapi dikatakan berkat Abraham sampai karena Yesus telah apa? Membuat ini. Settle, selesai. Jadi melalui kematian Yesus kayu salib, semua janji Allah itu sudah settle. Jadi berkat Abraham itu sampai kepada kita karena Yesus sudah menyelesaikan. Jadi saudara selamat karena pemberian, sudah sembuh karena pemberian, saudara diberkati juga karena apa? Pemberian. Jadi ini new covenant, saudara. Ini new covenant. Jadi saudara perlu mengerti bahwa semua janji Allah itu udah settle di dalam Yesus Kristus. Jadi perjanjian lama itu janji Allah itu akan diberikan dan dengan syarat, tapi perjanjian baru itu sudah settle, itu ada satu pemberian dan itu settle di dalam Yesus Kristus. Jadi kalau kita mengerti hal ini, saudara akan begitu mudah saudara untuk memperoleh janji Tuhan atau membuat janji Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Nah, seringkali kita mengalami kesulitan karena kita nggak mengerti. Kita berusaha untuk mendapatkannya. Sebab janji Allah itu dalam Kristus sudah diberikan kepada kita. Jadi itu udah settle melalui kematian Yesus di atas kayu salib. Jadi kalau saudara diberkati bukan karena saudara melakukan sesuatu, tapi karena Yesus sudah melakukannya. Jadi saya mau tanya kepada saudara, kalau saudara pagi ini saudara tadi mungkin habis marah-marah, atau saudara kemarin mungkin habis melakukan kesalahan, saudara ada dalam berkat atau dalam kutuk? Benar? Yakin? Saudara, kita perlu memahami ini. Kalau saudara berpikir, oh saya tadi habis marah sama istri saya, wah pantesan saya nenggol orang. Minggu yang lalu saya nenggol orang, saudara. Mungkin juga kalau lagi saya bingung dengan itu, lagi naik mobil belok kayak gini, orang itu nyebrang sembarangan begitu. 3 orang saya pikir sudah lewat, satunya itu berputar. Jadi waktu saya maju, dia kesenggol di pojoknya, kesenggol saya lebih jatuh. Jadi kalau saya legalis, saya akan cari kesalahan. Kenapa saya tenggol orang? Mungkin saya nggak baik dengan istri saya, atau mungkin saya habis melakukan sesuatu. Saya akan cari dan saya akan feel guilty. Nah, saudara tahu bahwa berkat itu bukan dengan apa yang kita lakukan, tapi apa yang Yesus lakukan. Jadi saudara perlu mengerti hal ini bahwa kita ini hidup dalam berkat Tuhan. Saudara perlu memahami itu bahwa di dalam Kristus, bahwa melalui karya Yesus yang kayu salib, saudara dan saya ini hidup dalam berkat Tuhan. Jadi apapun keadaan saudara, siapapun saudara, kita hidup dalam berkat Tuhan. Dan saudara ada di dalam Kristus. Saudara perlu memahami ini dulu, baru nanti selanjutnya. Karena itu ada seringkali kalau ini tidak dipahami dengan dewasa, kita akan berpikir begini. Wah, kalau gitu kita buat dosa apa saja, ya tidak masalah. Saudara tahu setiap satu pelanggaran itu selalu ada konsekuensinya. Selalu ada konsekuensinya. Saudara coba saja. Setiap pelanggaran selalu ada konsekuensinya. Cuma saya ingin katakan pada saudara bahwa pelanggaran itu tidak pernah mengganggu covenant Tuhan. Jadi saudara perlu mengerti ini bahwa dalam perjanjian baru itu semua itu sudah settle. Jadi kita ini hidup dalam berkat Tuhan. Dan kesembuhan itu adalah
milik kita. Nah, jadi yang pertama, saudara perlu memahami bahwa janji Allah itu dalam Kristus itu udah settle. Semua janji Allah itu udah settle, udah selesai. Dan itu, dan yang kedua, yang ini yang saya kelanjutannya, bahwa janji Allah itu adalah milik kita. The promise of God is belong to who in Christ, atau milik kita yang ada di dalam Kristus Yesus. Coba Galatia pasal 3 ayat 29. Galatia 3 ayat yang 29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Jadi katakan, kalau kamu milik Kristus, maka kamu adalah keturunan Abraham atau ahli waris dan berhak menerima janji Allah. Jadi janji Allah itu adalah milik kita. Jadi yang kedua, saudara perlu memahami bahwa pertama, janji Allah itu udah settle, udah selesai. Kesembuhan itu udah selesai. Keselamatan itu udah selesai, udah final, udah selesai. Berkat itu udah selesai, udah settle. Bahwa kita ini diberkati karena Yesus sudah melakukannya di atas. Berkat Abraham itu adalah sampai kepada kita karena apa yang Yesus kerjakan di atas kayu salib. Dan yang kedua, sudah perlu mengerti bahwa janji Tuhan itu adalah milik kita. Jadi semua janji Allah itu udah diberikan kepada Allah, kepada kita di dalam Yesus Kristus. Jadi saudara dan saya itu adalah ahli waris atau pemilik daripada semua janji Tuhan. Kesembuhan itu adalah milik kita. Kalau saudara mengerti ini, bahwa kesembuhan itu adalah milik saudara, dan saudara stand firm pada pemahaman ini, nanti ketika ini sahabat kepada saudara berdiri teguh dengan bahwa saudara tahu bahwa kesembuhan milik saudara. Saudara, penyakit dalam bentuk apapun itu tidak akan menghancurkan hidup saudara. Saudara tahu bahwa kalau saudara tahu bahwa saudara sembuh, penyakit itu hanya di tubuh. Kalau saudara sadar bahwa saudara melalui pada Kristus, saudara tahu saudara diri saudara sehat, diri saudara sembuh, saudara, pengertian, maka kuasa Tuhan itu akan bekerja ke dalam tubuh saudara. Jadi tubuh ini cuma rumah. Jadi kalau saudara sakit, yang sakit itu cuma tubuh. Tapi sebenarnya kalau saudara mengerti tentang bagaimana saudara bisa melepaskan janji Allah itu menjadi satu realita, saudara perlu memahami hal ini, bahwa kesembuhan itu adalah milik kita. Jadi semua janji Allah itu adalah milik kita. Kesembuhan itu adalah milik kita. Segala berkat Abraham itu adalah milik kita. Dalam Efesus pasal yang pertama, coba saya bandingkan sebentar. Efesus pasal yang pertama, Paulus berkata demikian. Betapa kayanya, betapa hebatnya apa yang disediakan bagi kita orang-orang kudus, apa yang diberikan kepada kita orang-orang kudus. Efesus pasal pertama ayat 17 sampai 19. Kalau ayat di atasnya dikatakan, aku berdoa supaya Tuhan memberikan membuka mata hatimu menjadi terang, memberikan pewahyuan dan hikmat. Ayat yang 18. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Selanjutnya 19. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya. Nah, saudara lihat ayat yang kedua dikatakan apa? Betapa kayanya kemuliaan yang ditentukan bagi orang-orang kudus. Sehingga Paulus di sini mengungkapkan adalah bahwa melalui Yesus Kristus itu semua itu sudah settle. Jadi semua janji Allah itu sudah settle waktu Yesus mati di atas kayu salib. Karena itu bagi kita yang ada di dalam Kristus, saudara mewarisi semua janji Allah. Jadi dalam Efesus pasal yang pertama, kalau saya lihat ayat yang ketiga, Paulus sebenarnya sebelumnya mengungkapkan. Coba kita lihat, itu ayat itu yang merubah kehidupan saya. Itu Efesus pasal pertama ayat yang ketiga. Efesus 1 ayat yang ketiga. Paulus menyebutkan di sini adalah segala berkat rohani itu sudah diberikan kepada kita. Katakan begini, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah
mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Saudara garis bawahi situ berkata juga, dalam Kristus apa? Telah mengaruniakan segala berkat rohani. Saya perkataan segala berkat rohani di sini ini adalah segala berkat yang ada di areal roh, spiritual realm. Jadi segala berkat Allah yang ada di areal roh itu semua sudah diberikan kepada kita. Sudah tahu bahwa semua yang kelihatan itu selalu dimulai dari yang tidak kelihatan. Semua yang ada di alam natural ini, natural realm ini, semua berasal dari spiritual realm. Jadi dikatakan segala berkat Allah yang ada di areal roh itu semua sudah diberikan kepada kita. Jadi saudara dan saya ini mewarisi seluruh berkat Allah. Apa yang Bapak punya itu adalah kita punya. Jadi segala berkat itu sudah diwariskan kepada kita. Itu adalah milik kita. Nah karena itu Paulus berkata, aku berdoa supaya kamu mengerti, memahami betapa kayanya dan mulianya bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus. Jadi saudara perlu mengerti hal ini, bahwa semua janji Allah itu adalah milik kita. Kesembuhan itu adalah milik kita. Berkat material atau berkat Abraham, berkat material itu semuanya adalah milik kita. Nah, kalau kita tahu bahwa kita adalah pemilik janji, saudara mewarisi janji yang begitu luar biasa, saudara memiliki janji itu, saudara nggak akan takut dalam kehidupan ini. Dalam pertemuan waktu di Chinese News, saya menjelaskan hal ini sedikit, saya singgung sedikit tentang hal ini. Saudara, kita nggak akan takut kalau saudara tahu bahwa saudara adalah pewaris dari janji itu. Semua yang ada di areal roh, semua yang Bapak punya, yang itu diberikan kepada kita di dalam Yesus Kristus. Jadi kita adalah ahli waris dari janji itu. Kalau sudah mengerti hal itu, makanya saya katakan, kalau kita mengerti ini, nggak akan ada ketakutan dalam hidup ini. Saya memberikan satu contoh, sebenarnya Yesus pernah singgung itu dalam satu perkataan yang sederhana. Dia berkata begini, masa kan kamu khawatir tentang apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang kamu pakai? Atau dengan kata lain, khawatir dengan kehidupan ini. Kalau burung saja dipelihara, nggak pernah jatuh mati karena kurang makan. Kalau bunga saja yang nggak ada artinya, itu setiap hari dihiasi Tuhan. Dia mati, tumbuh lagi, dihiasi lagi, sedemikian rupa. Bunga yang nggak ada nilainya dihargai. Apalagi Yesus bandingkan begini, apalagi kamu anak-anak Allah. Kamu nggak perlu khawatir tentang apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang kamu. Bapamu tahu bahwa kamu memerlukan semuanya. Saudaraku, kalau saudara tahu bahwa saudara adalah ahli waris dari janji Tuhan, kita nggak akan takut sama sekali dengan kehidupan ini. Karena itu Paulus berkata begini, ada satu ayat yang terkenal, Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Dia berkata begini, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala khawatirmu itu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi katakan di situ nggak perlu khawatir tentang apapun juga. Paulus mengerti ini karena saudara adalah pewaris. Kita nggak perlu takut. Nggak perlu takut dengan kehidupan ini. Saudara memiliki semuanya. Semuanya itu sudah diberikan kepada saudara. Jadi segala sesuatu kita memilikinya. Kesembuhan itu milik kita. Kesehatan itu milik kita. Kekayaan secara material itu milik kita. Mungkin saya berkata, saya masih miskin. Kalau saudara mengerti, saudara akan keluar dari hal ini. Saudara akan mendapatkan tentang apa yang sebenarnya yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Karena itu ada satu ayat berkata, Yesus jadi miskin supaya saudara dan saya menjadi kaya. Jadi saudara perlu mengerti, karena itu ada satu ayat berkata begini, kamu akan tahu kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Seorang anak kalau belum akil balik, dia sama dengan seorang hamba. Padahal dia adalah dikatakan apa? Ahli waris atas segala sesuatu. Jadi karena itu saudara perlu dulu, saudara perlu ngerti dulu. Saudara perlu tahu bahwa janji Tuhan itu sudah settle, sudah selesai. Dan semua janji Tuhan itu adalah untuk saya, sudah diberikan kepada saya. Jadi sudah diberikan kepada kita yang ada di dalam Yesus Kristus. Jadi yang kedua, bahwa janji Allah itu adalah milik kita. Kalau kita mengerti hal ini, kita nggak akan takut dalam hidup ini. Kalau sudah mempelajari dalam Alkitab, mereka yang kalau sudah lihat tokoh-tokoh iman, kenapa mereka disebut tokoh-tokoh iman? Sebenarnya kalau saya lihat, sebenarnya mereka mengerti apa yang menjadi miliknya. Saya mempelajari, saya suka dengan kitab Ibrani. Saya pernah ditanya, Pak Hari, apakah sukanya Alkitab? Saya sebenarnya semua suka. Saya banyak belajar kitab Ibrani yang bicara tentang iman. Saya tentang Efesus yang berbicara tentang posisi.
Waktu saya mengerti, saudara, kalau saya lihat dalam kitab Ibrani tentang tokoh-tokoh iman, semua itu karena mereka tahu apa yang menjadi bagiannya. Saya pernah mendengar dalam Alkitab suatu ketika waktu orang Israel menghadapi mau masuk tanah perjanjian. Bagaimana mereka sebenarnya bisa duduk di tanah perjanjian? Kalau saya lihat, waktu mereka melihat tanah perjanjian, tanah Kanaan, mereka dari 12 orang disuruh, yang 10 orang dikatakan apa? Takut melihat tanah perjanjian. Mereka berkata begini, nggak mungkin kita bisa ke sana. Tapi kalau saya lihat Yosua dengan Kaleb, dia tahu bahwa dia adalah umat perjanjian. Dia adalah pemilik daripada janji itu. Dia berkata, walaupun melihat orang Kanaan yang hebat-hebat dengan tentaranya, tapi dia berkata begini, kita akan menduduki. Jadi dia nggak ada ketakutan sama sekali. Nah, karena kalau saudara mengerti hal ini, saudaraku, saudara nggak akan ada ketakutan dalam hidup ini. Karena saudara adalah umat perjanjian. Saudara memiliki semua yang saudara perlukan. Waktu Daud menghadapi Goliat, cerita sekolah minggu, saya terbersat menjadi cerita sekolah. Kalau saya lihat waktu Goliat dia mengancam Israel, semua pada ketakutan. Tapi Daud berkata apa? Dia begini, bagaimana orang yang tidak bersunat ini berani menghina orang yang bersunat? Sebenarnya apa yang dikatakan oleh Daud? Dia berkata begini, orang yang gak punya perjanjian berani dengan orang yang punya perjanjian. Sebenarnya karena dia tahu, saudaraku, dia tahu. Karena itu dikatakan dia nggak takut dengan Goliat, karena sudah punya perjanjian. Segala sesuatu itu sudah diberikan kepada kita. Kesembuhan itu sudah ada di dalam tangan saudara, ada di dalam diri saudara. Amen. Kekayaan itu ada di dalam tangan saudara, ada di dalam diri saudara. Semua itu sudah diberikan kepada saudara, sudah diserahkan kepada kita. Jadi kalau kita mengerti ini, semua itu milik kita, maka kita nggak akan hidup dalam ketakutan. Jadi kedua, saudara perlu mengerti bahwa janji Allah itu adalah milik saudara. Jadi janji itu adalah milik kita. Filipi pasal 4 ayat ke-6 tadi katakan, nah, kalau kita tahu janji, maka kita nggak akan takut. Kita nggak akan khawatir. Yang kita perlu lakukan, Paulus tadi berkata begini, kalau kamu nyatakan segala khawatirmu dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi kita nggak perlu khawatir dengan apapun juga, tapi yang kita perlu lakukan, yang kita tahu bahwa semua itu adalah milik kita. Yang Paulus katakan ya, karena itu, dia katakan nyatakan dalam doa. Yesus berkata apa? Mintalah maka kamu menerima. Ada pernah Yesus berkata begini, mintalah maka kamu mungkin menerima, barangkali akan menerima. Pernah Yesus berkata seperti itu? Yesus katakan mintalah kamu mau menerima. Jadi saudara adalah pemilik dari apa yang dijanjikan Tuhan. Jadi mintalah kamu menerima. Nah, jadi nyatakan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi dengan kata lain saudara, kita minta, kita menerima. Yang kita lakukan adalah ambil. Ambil. Jadi apa yang menjadi milik saudara, ambil, itu milik saya. Jadi kesembuhan itu milik saya. Kelimpahan itu milik saya. Sukses itu milik saya. Hidup yang berkemenangan itu milik saya. Apapun yang ada di depan kita, saudaraku, itu tidak pernah mempengaruhi apa yang Tuhan janjikan kepada kita. Amen. Saudara, sering kali saudaraku kita ini lebih melihat apa yang kelihatan. Karena itu iman itu selalu melihat yang tidak kelihatan. Dan yang tidak kelihatan itu lebih real daripada yang kelihatan. Saudara, itu iman. Jadi yang pertama, saudara, semua janji Tuhan itu udah settle, udah selesai. Jadi semua itu sudah selesai, dan itu diberikan kepada kita di dalam Yesus, itu adalah milik kita. Nah, sekarang yang ketiga yang saya mau bagikan kepada saudara, yang ketiga, kita perlu stand firm in the promise. Jadi berdiri teguh dengan janji Tuhan. Nah, itu dalam 2 Korintus pasal pertama dikatakan begini, bahwa semua janji Allah dalam Kristus itu adalah nahi. Itu adalah yes, itu adalah sure, itu adalah sangat sure, verily, sangat sure. Dan kemudian dikatakan, karena itu kita mengatakan apa? Amin, untuk memuliakan Allah. Nah, perkataan amin itu kalau dalam terjemahan amin itu adanya begini. Saya lihat dalam terjemahan aslinya, perkataan amin dalam bahasa Ibrani juga amin, amin. Nah, itu adalah artinya perkataan amin ini begini. That is, kalau dalam bahasa Inggris. That is. Atau dengan bahasa yang gampang itu adalah properly firm. Dengar dia. Itu perkataan amin. Itu betul-betul, ya, ini loh, ini milik saya. That is. Itu perkataan apa? Amin. Jadi oleh bila Yesus kita sembuh, that is. Amin. Saya menerimanya. Itu milik saya. Jadi itu perkataan apa? Amin.
Jadi kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Jadi properly firm. Jadi saudara perlu bahwa itu adalah betul-betul milik saudara. Jadi ini kita perlu memahami. Nah, dalam Roma pasal yang keempat ada satu sosok yang menjadi satu panutan kita, yaitu Abraham. Abraham waktu menerima janji Tuhan bahwa dia akan menjadi bapak bagi banyak bangsa, dia juga sempat mengalami yang namanya goyah. Goyang ya, bimbang ya. Nah, sudah tahu bahwa kalau kita tidak stand firm, kita bimbang, kita nggak akan memperoleh apa yang kita nggak akan melihat janji Tuhan. Dalam kitab Yakobus dikatakan begini, kalau seorang yang bimbang, dia katakan nggak akan memperoleh apa-apa daripada Tuhan. Jadi bimbang itu membuat kita nggak memperoleh. Nah, waktu Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa dia akan menjadi bapak banyak bangsa, Abraham juga pernah goyang. Suatu ketika dia mendengar suara dari istrinya, akhirnya dia salah langkah. Tapi dia belajar dari kesalahannya dan kemudian dia stand firm terhadap janji Tuhan. Dan dia berdiri teguh sampai usia 99 tahun, dia nggak melihat realita. Tapi waktu dia usia 99 tahun dia nggak melihat realita, dia nggak goyah. Dia stand firm. Dia katakan begini, udah nggak ada dasar untuk berharap. Dalam kitab Roma pasal yang keempat, dia udah nggak ada dasar untuk berharap. Dia melihat dirinya sudah 99 tahun, udah nggak mungkin punya anak. Tapi dia melihat lagi Sarah, udah tambah dikatakan udah mandul, udah nggak mungkin untuk dia punya anak. Tapi dia stand firm. Sebab itu berbedanya Abraham setelah dia stand firm terhadap janji Allah. Terus dikatakan apa yang dilakukan? Dia terhadap janji Allah dia nggak bimbang, tapi dikatakan dia memperkuat imannya sambil memuliakan Allah. Waktu dia kamu akan menjadi bapak bagi banyak bangsa. Tenis, aku bapak bagi banyak bangsa. Amen, aku bapak bagi banyak bangsa. Jadi dia stand firm. Dia properly firm. Jadi ini yang harus untuk saudara bisa melihat atau melepaskan janji Allah dalam hidup kita. Saudara perlu stand firm ini. Jadi kalau saudara belajar dari Abraham, stand firm ini saudara. Yang pertama adalah untuk saudara bisa stand firm itu, memang saudara harus punya satu yang tadi saya katakan, tidak ada rasa bimbang sama sekali. Terhadap janji Tuhan itu nggak ada keraguan-raguan, nggak ada kekhawatiran, nggak ada istilahnya itu mikir apa bisa ya? Kalau saya dalam keadaan seperti ini, apa bisa saya? Kalau saya mengalami masalah ini, apa bisa saudara saya? Kalau kita ini perkataan stand firm. Jadi perkataan stand firm itu adalah saudara nggak ada sama sekali keraguan, nggak ada bimbang, nggak ada mikir yang lain. Jadi saudara percaya betul begitu. Kalau orang Muslim bilang yakin. Jadi betul-betul percaya. Jadi saya ini yang pertama. Jadi nggak ada rasa bimbang sama sekali. Nah, saudara tahu bahwa keraguan-keraguan itu yang membuat orang itu nggak mengalami janji. Saya pelajari dari bangsa Israel. Yang menyebabkan bangsa Israel itu nggak sampai ke tanah perjanjian. Kalau saya lihat dalam kitab Ibrani hanya satu perkataan. Sebenarnya ada beberapa karena mereka mengeluh menggerutu. Tapi disimpulkan dalam satu perkataan. Karena apa? Ketidakpercayaan mereka. Jadi ini satu perkataannya dia. Karena apa? Ketidakpercayaan, ragu-ragu. Jadi keraguan-raguan itu bimbang, khawatir, takut. Sebab itu yang membuat nggak sampai tanah perjanjian. Nggak duduki tanah perjanjian ini. Jadi saudara perlu punya satu keyakinan yang kokoh. Saudara perlu percaya sungguh, nggak ada kebimbangan. Jadi percaya sungguh. Ini statement pertama, percaya sungguh. Dan memang bukan hanya percaya sungguh, tapi Abraham dikatakan apa? Dia sama sekali terhadap janji Allah tidak bimbang, dan kemudian dikatakan dia memperkuat imannya, dikatakan apa? Sambil memuliakan Allah. Perkataan memuliakan Allah itu adalah memperkatakan. Jadi mengucapkan, atau kalau dalam Paulus mengatakan termasuk di dalamnya ada dengan apa? Mengucap syukur. Soal mengucap syukur itu adalah satu perkataan yang memuliakan Tuhan. Jadi ini yang Abraham lakukan. Dia memperkatakannya. Jadi dengan bahasa lain kalau saya memberikan satu kesimpulan begini, stand firm ini ada gini. Saudara percaya dengan sungguh. Dan yang kemudian kedua, saudara punya satu keberanian untuk memperkatakannya. Dalam satu ayat tentang iman dikatakan begini. Ini kami memiliki roh iman yang sama. Aku percaya, karena itu aku berkata.
Coba saya tunjukkan ayat itu ayat bagus sekali saya muncul dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-13. 2 Korintus 4 ayat 13. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Dalam 2 Korintus pasal pertama ini, semua janji Allah itu adalah ya dalam Kristus. Karena itu dikatakan, kita mengatakan apa? Amin. Untuk memuliakan Allah. Jadi yang kedua ini adalah saudara dengan berani memperkatakannya. Memang untuk memperkatakan dengan berani ini, nanti saya jelaskan sedikit. Jadi kita memuliakan Allah dengan apa? Mengucapkan, memperkatakan apa yang kita percaya ini. Ini yang seringkali dipakai oleh kegerakan dari Kenneth Hagin adalah sebagai pengakuan iman atau confession. Bisa ingin menjelaskan dengan satu perspektif yang lain. Jadi, saudara, yang kedua itu adalah speak boldness. Jadi berbicara dengan apa? Berani. Dalam Roma pasal 10 juga dikatakan begini, bahwa dengan hati percaya kita dibenarkan, tapi dengan mulut mengaku maka kita diselamatkan. Sebab ini semuanya berbicara tentang bagaimana iman itu bekerja. Jadi stand firm di sini adalah kita percaya dan tidak bimbang. Dan yang kedua adalah speak boldness. Jadi berbicara dengan berani. Nah, kita nggak akan pernah berbicara dengan berani sampai kita itu diinsapkan, disadarkan oleh Roh Kudus apa yang sebenarnya menjadi milik kita. Mungkin saudara agak sulit menanggapi, tapi yang sama itu begini loh. Saudara bisa mengucapkannya itu dengan keyakinan, dengan keberanian. Kalau Roh Kudus itu menginspirasikan atau mewahyukan tentang satu kebenaran kepada saudara. Saya memberikan satu contoh begini. Saya waktu dalam hidup saya ini selalu saya menjadi satu kesaksian saya akan ada real dalam hidup saya. Waktu saya mengalami satu kesulitan dalam hidup ini, sulit untuk makan. Itu kebutuhan yang sangat mendasar. Saya waktu sekolah Alkitab di Betani Surabaya, di gereja yang sangat besar, di lingkungan orang-orang yang sangat kaya, semua pengusaha-pengusaha kaya di gereja itu. Saya tahu Betani terkenal dengan orang-orang kaya di Indonesia. Saya hidup dalam lingkungan seperti itu, tapi saya mengalami kesulitan makan. Sewaktu saya di sekolah Alkitab, saya tidak bisa makan. Saya setiap hari klaim firman Tuhan. Saya waktu banyak baca bukunya Kenneth Hagin, John Kitcho, orang-orang tokoh-tokoh iman, saya baca tokoh-tokoh kegerakan dari semua saya baca buku-bukunya. Saya dengar karena saya mau bertumbuh dalam iman. Nah, waktu saya selalu mengatakan Matius pasal yang ke-6 itu hafal, ngelontok. Kalau saya bilang itu ngelontok, hafal, betul-betul hafal. Mazmur pasal 23 itu hafal betul. Karena setiap hari saya mengucapkannya, saya mengatakannya. Tuhan Gembalaku takkan kekurangan aku. Burung pipit Tuhan pelihara, bunga bangun Tuhan hiasi. Aku lebih berharga Tuhan Allah, aku bisa makan hari ini. Itu saya ucapkan setiap hari. Tapi dari hari ke hari, 1, 2 hari, 3 hari, 4 hari, tidak melihat saya dapat makan. Tidak lihat saya dapat makan. Saya coba terus melakukan pengakuan iman. Pengakuan iman terus saya lakukan. Memang kita bilang bahwa iman itu datang dari pendengaran. Itu bisa memunculkan semuanya. Tapi suatu ketika saya mengalami itu. Waktu suatu ketika Dia Roh Kudus mewahyukan kepada saya betul waktu saya habis berdoa di dalam lift, sambil berdoa karena saya di sana kumpul dengan orang lain, kalau mau doa itu nggak terganggu, saya cari tempat yang sepi. Di gereja sana kalau dicari tempat yang sepi itu di gedungnya dikunci, saya masuk di lift. Jadi lift itu nggak ada angin dulu. Habis saya masuk di situ, saya doa di situ. Habis saya doa dari lift itu, Roh Kudus berbicara dalam hati saya bahwa Mazmur pasal 23 itu adalah untuk saya. Waktu dia berkata bahwa Tuhan Gembalaku takkan kekurangan aku. Saya itu muncul dalam roh saya. Itu milik saya. Saya tidak akan kekurang lagi. Sama kata ini. Waktu saya memperkatakan, Roh Kudus bicara dengan itu. Saya katakan dengan berani, saya bilang apa? Hari ini saya makan. Dan saya tahu apa yang terjadi. Pada waktu saya mengatakan itu, saya habis mandi. Kuliah. Siang harinya, tidak ada apa yang saya makan. Tapi saya tahu apa yang terjadi. Terjadi sesuatu. Ada orang yang tadinya nggak peduli, saudara, dengan makanannya hanya makan itu sendiri. Tapi waktu itu, saudara, dia ada makanan, dipindahkan ke kamar saya. Dan saya hari itu makan. Jadi saya mengalami dari nggak bisa makan, bisa makan. Itu bukan hanya masalah makan, saudara, tapi dari perjalanan hidup saya. Waktu saya mengerti, Roh Kudus mewahyukan kepada saya bisa beranak dengan keberanian. Dan suatu saat saya bukan hanya masalah makan.
Sampai suatu saat saya mendapatkan satu pewahyuan dalam Galatia pasal yang ketiga. Itu satu pewahyuan yang Tuhan berikan kepada saya, bahwa dikatakan begini, Yesus jadi kutub supaya kita diberkati, dan berkat Abraham itu sampai kepada bangsa lain. Waktu ayat itu menjadi satu pewahyuan kepada saya terima begini, saya adalah orang yang diberkati Tuhan. Saya tidak miskin, tapi saya kaya. Teriak, saudaraku, saya kaya. Dan saudara, saya berkata dengan berani, dan itu menghancurkan roh kemiskinan, dan itu menerobos, dan saya mengalami bagaimana hidup, dan hidup dalam segala kelimpahan. Apa yang saya sampaikan bukan teori saya, tapi ini apa yang saya alami. Saya alaminya. Dari nggak bisa makan, nggak punya uang, bisa ada uang. Saya bisa memiliki semua, saudaraku, karena saya dapat menerima pewahyuan itu. Dan itu saya alami dari hari ke hari, Jadi karena itu saya mau katakan, saudara perlu stand firm pada firman. Jadi kalau saudara stand firm, saudara percaya sungguh, dan saudara kemudian saudara speak boldness, saudara. Dan ini memang untuk speak boldness ini, saudara nggak bisa, kan itu pernah Benny berkata begini. Ada seorang yang setiap hari berkata begini, oleh bila Yesus saya sembuh, oleh bila Yesus, sampai ribuan kali, sampai bulan-bulanan, tidak pernah terjadi. Tapi sampai suatu saat, di mana waktu Roh Tuhan berbicara, bahwa oleh bila Yesus sembuh, dan itu adalah milik saya, saat itu kesembuhan terjadi. Jadi kan itu, saya katakan, sampai saudara akan berbicara dengan berani, sampai Roh itu berbicara kepada saudara. Jadi semua janji Allah yang di dalam Alkitab itu tidak otomatis menjadi milik saudara. Tapi sampai Roh itu mewahyukannya, Roh itu menjadi milik saudara. Baik itu kesembuhan, baik itu kelimpahan, ataupun sukses dalam hidup ini, sampai Roh Tuhan mewahyukannya kepada saudara. Karena itu yang sangat penting memang, saudara, satu janji yang diwahyukan, itu jauh lebih berharga daripada emas dan perak. Nah itu dikatakan dalam semua janji Allah itu, semua janji Allah itu benar. Kesembuhan itu milik saudara, kekayaan itu milik saudara, karena saudara nggak perlu miskin. Sukses itu milik saudara, saudara nggak perlu gagal. Saudara menang terhadap setiap persoalan, itu adalah milik saudara. Saudara nggak perlu kalah dengan persoalan. Karena Paulus berkata kita lebih daripada pemenang, karena dia mengasihi kita. Dia tahu itu adalah milik saya. Jadi, ini perlu saudara baik, bahwa semua janji Allah itu sudah settle waktu Yesus mati di kayu salib. Dan ini semuanya, semua janji Allah itu sudah diberikan kepada kita, itu milik kita. Dan yang kita lakukan yang ketiga, sudah stand firm dengan janji Tuhan ini. Nah, ada keraguan-raguan, dan saudara percaya betul bahwa itu adalah milik saudara, dan itu adalah tetis, amin. Kesembuhan itu, amin. Kelimpahan, amin. Jadi kalau saudara bilang, wah kita kaya dalam Kristus, kita ragu-ragu. Masa saya ini dari keluarga yang miskin, saya dari desa, tidak punya pendidikan, tidak ada keahlian. Dan kalau saudara berbicara itu, saya juga ada orang dari desa kecil. Saya dari kampung yang sekolahnya bukan sekolah yang tinggi. Istilahnya nggak ada harapan dalam hidup ini. Kalau melihat realita itu nggak ada harapan. Tapi janji Tuhan itu bisa mewujudkannya. Karena itu kita perlu apa? Stand firm. Jadi stand firm, saudara, tidak ada keraguan-raguan, dan kemudian saudara apa? Speak boldness. Jadi kalau saudara udah berbicara apa sampai bisa di sini, saudara speak boldness dengan apa janji Tuhan ini. Saudara akan melihat saudara janji Tuhan itu terjadi akan terjadi dalam kehidupan kita. Jadi karena dalam kitab Galatia dikatakan ini, supaya berkat Abraham sampai kepada bangsa lain, dan oleh iman kita menerima Roh yang dijanjikannya itu. Dan dalam 2 Korintus pasal yang pertama ayat 20 dan 21 dikatakan begini, di dalam Kristus dia yang meneguhkan kamu, dia adalah Roh yang dia adalah Allah yang mengurapi, yang mematahkan tanda miliknya, yaitu Roh Kudus, supaya dikatakan supaya semua janji Allah itu dipenuhi. Jadi ini saudaraku, kalau saudara ngerti, ketika Roh Tuhan itu menghasilkannya pada saudara, dan saudara stand up dan saudara speak boldness ini, Roh Tuhan yang berikan pada saudara. Saudara, Roh Tuhan itu akan kuasa Tuhan itu bekerja. So akan lihat janji Allah terwujud, mujizat terjadi. Itu semuanya karena hal ini. Jadi ketika kita stand up, kita tahu bahwa itu sudah settle, itu sudah selesai, dan kemudian itu milik saudara. Dan kemudian saudara stand up, saya akan lihat mujizat dalam hidup ini. Jadi saudara jangan pernah, kalau saudara mengerti, tetap bahwa anugerah itu, pintu daripada anugerah itu adalah iman. Jadi iman ini adalah pintu kepada kasih karunia. Dan hidup saudara ini semuanya karena kasih
karunia. Jadi jangan pernah berpikir, saudara, apa yang saudara alami itu adalah karena apa yang kita lakukan. Kalau saudara mulai berpikir bahwa apa yang saudara alami karena apa saudara lakukan, saudara akan terjebak dengan hukum. Jika saudara mengerti bahwa hidup ini adalah karena anugerah. Ada satu ayat yang berkata begini, segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Jadi semua itu berasal dari Tuhan. Kalau kita diberkati, semua karena Tuhan. Saudara sembuh, itu adalah pemberian. Saudara sukses, itu adalah pemberian. Jadi 3 hal ini saya bagikan kepada saudara. Yang pertama, bahwa janji Tuhan itu sudah settle. Ini dulu saudara perlu. Kesembuhan itu sudah selesai. Keselamatan itu sudah settle. Berkat itu sudah settle. Dan kedua, saudara mengerti bahwa itu milik saudara. Dan yang ketiga, sudah stand up. Kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu ini, janjimu seperti wajah Batu.